Selamat pagi, saya Ari Susanti, mahasiswa PPG Daljak kategori 1 tahun 2022, LTTK Universitas 11 Maret Surakarta. Saya mengajar mata pelajaran PPKN di SMA Kristen 6 Penabur, Jakarta. Berikut adalah video uji kinerja praktik pembelajaran saya. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Baik, kita akan mulai. Silakan boleh Andrew. Berdiri. Beri salam. Selamat pagi Bu, apa kabar? Selamat pagi 10 IPA 3. Semuanya baik ya? Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu. Oke, silakan boleh duduk lagi. Kita akan memulai kegiatan hari ini, tapi sebelumnya kita mau mengawalinya dengan berdoa terlebih dahulu. Boleh bantuannya dari untuk memimpin doa ya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini kami dapat berkumpul di sini untuk belajar bersama. Berkatilah kami dapat mengerti apa yang diajarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, terima kasih Dede untuk memimpin doa awal hari ini. Nah, anak-anak, sebelum kita lanjutkan lagi, Ibu mau mengecek kehadiran terlebih dahulu. Ibu panggil ya. IPA 3. Aaron Brilian hadir ya. Andrew hadir. Aurelia oke. Juanito hadir ya. Oke. Adakah yang tidak hadir teman-teman? Ada Bu. Siapa yang tidak hadir? Antoni. Antoni kenapa? Sakit. Oh, sakit ya. Oke. Baik. Oke. Jadi yang tidak hadir ada Antoni saja ya. Oke, baik anak-anak. Nah, hari ini kita ketemu lagi. Semua sudah siap untuk belajar? Siap. Mana suaranya, semangatnya dong. Hari ini siap untuk belajar? Siap. Oke, ya. Sebelum, nah ini sudah ada tampilannya di sini ya. Tapi sebelumnya aku mau tanya, minggu lalu nih kita sudah belajar tentang apa ya? Ya, Andrew. Tentang wilayah negara Indonesia Bu, yang terdapat pada pasal 25A dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, terima kasih. Kita beri aplaus buat ini. Minggu lalu kita belajar tentang wilayah NKRI, begitu ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Kita akan belajar tentang kedudukan. Nah, kedudukan warga negara dan penduduk di Indonesia. Ya, pasti sudah pernah mendengar istilah penduduk ataupun warga negara ya. Ya, nah kalau gitu kita mau lihat sama-sama. Coba deh kalian perhatikan gambar ini, teman-teman. Adakah yang kenal? Nggak kenal. Ada yang tahu? Cinta Laura. Kalau menurut kalian, Cinta Laura ini warga negaranya kira-kira Indonesia atau warga negara asing ya? Ya, ada yang bilang Indonesia, ada yang asing. Jadi yang mana nih kira-kira? Ini warga negara Indonesia. Dia memutuskan untuk menjadi WNI. Nah, tapi tahu semua ya kalau lihat Cinta Laura, terkenal kan ya. Oke, kita lanjut lagi. Coba kalian lihat artikel berikut ini. Dikatakan di sini apa? Keturunan WNI tanpa kewarganegaraan. Kalau melihat artikel ini teman-teman, bisakah seseorang itu tidak mempunyai kewarganegaraan? Kenapa kira-kira? Ya, di KTP. Oke, baik. Terima kasih. Beri aplaus buat teman-teman. Oke. Bukan dan kewarganegaraan ini ya. Kenapa sih kita perlu belajar tentang penduduk dan kewarganegaraan? Adakah yang bisa memberikan alasannya? Ya. Agar bisa masuk sebagai warga Indonesia. Yes, agar kita bisa tahu siapa yang termasuk sebagai warga Indonesia Dan siapa yang bukan. Oke, terima kasih Nathan ya tadi ya. Terima kasih, beri aplaus buat Nathan. Betul kan? Belajar tentang kewarganegaraan dan penduduk agar kita bisa membedakan nih berkaitan dengan status kewarganegaraan kita ya secara resmi gitu ya. Nah,
tentang kedudukan kewarganegaraan. Ini adalah kompetensi dasar kita ya anak-anak, yakni menelaah ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, ya, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, dan pertahanan dan keamanan. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita melalui model pembelajaran problem based learning, ya, dengan metode diskusi. Diharapkan kalian dapat mendeskripsikan pengertian dari warga negara dan penduduk. Kemudian menganalisis berkaitan dengan warga negara dan penduduk. Dan selanjutnya menganalisis permasalahan status kewarganegaraan menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan menyajikan hasil analisis berkaitan dengan permasalahan status kewarganegaraan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Jadi nanti bersama kelompok yang sudah Ibu bagi sebelumnya ya, kalian di dalam kelompok nanti mendiskusikan berkaitan dengan kasus kewarganegaraan yang terjadi di Indonesia. Nah, namun sebelum itu semua perlu tahu tadi apakah yang dimaksud dari warga negara dan penduduk, ya kan? Menurut kalian nih, penduduk dan warga negara itu apakah memiliki pengertian yang sama? Boleh menyampaikan pendapatnya? Penduduk itu cuma menempati wilayah tersebut. Oke. Legal di dokumentasi di negara itu. Oke, tidak memiliki legalitas gitu ya. Oke, kalau warga negara? Udah ada KTP-nya gitu. Sudah ada salah satunya KTP ya, yang menunjukkan dia warga negara. Oke, baik. Terima kasih. Beri aplaus buat Andrew. Ada lagi yang mau menyampaikan? Satu lagi. Artinya beda. Itu sesuai geografis, orang yang menempati wilayah doang. Kalau warga negara itu orangnya yang mengikuti dan menaati peraturan negara. Oke, baik. Beri aplaus juga buat Jeremy ya. Nah, oke, memiliki pengertian yang berbeda. Seperti yang dikatakan Andrew dan Jeremy tadi, betul bahwa penduduk dan warga negara ini perbedaannya pada legalitasnya ya, statusnya ya. Kita coba lihat bersama-sama pengertiannya. Yang pertama penduduk, ya. Penduduk ini adalah orang yang bertempat tinggal atau menetap dalam suatu negara, ya. Berarti kita ini sebagai penduduk atau warga negara? Apakah bukan penduduk? Oke, ya, sedangkan warga negara coba kita lihat ya. Warga negara ini adalah orang yang secara hukum merupakan anggota dari sebuah negara. Yang mana secara hukum berarti ditandai dengan apa? Tadi Andrew bilang punya KTP. Kalau kalian ditandain dengan apa? Kartu identitas anak. Siapa yang punya KIA? Kartu identitas anak. Akta lahir, betul. Paspor. Apalagi yang membedakan ya warga negara dan penduduk. Tapi coba di Indonesia sendiri berkaitan dengan kewarganegaraan itu ada undang-undang yang mengatur, ya, yakni pada Undang-Undang Nomor 12 ya tahun 2006. Ini berkaitan dengan kewarganegaraan. Baik itu siapa saja sih yang menjadi WNI, siapa saja yang bisa kehilangan WNI, dan bagaimana cara-caranya untuk menjadi WNI. Nah, ini dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006. Nah, kamu bisa lihat juga ya, Ibu sudah kirimkan di Google Classroom. Oke, nah di Indonesia sendiri mengatur tentang kewarganegaraan. Kita mengenal ada asas-asas kewarganegaraan. Yang pertama, ada asas ius sanguinis. Nah, ius sanguinis ini kewarganegaraan seseorang itu ditentukan berdasarkan pada keturunan orang yang bersangkutan. Berarti berdasarkan asas ius sanguinis ini seorang anak itu akan mengikuti orang tuanya, mengikuti kewarganegaraan orang tuanya, atau berdasarkan pertalian darah. Ya. Yang kedua ada asas ius soli.
yakni apa? Kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan di mana dia lahir. Jadi tidak melihat orang tuanya dari warga negara mana. Ketika seseorang itu lahir di suatu negara yang punya asas ius soli, dia akan diakui sebagai warga negara dari negara dia lahir, gitu ya. Nah, di Indonesia sendiri kita menganut yang asas kewarganegaraan tunggal. Indonesia hanya memperbolehkan warga negaranya memiliki satu kewarganegaraan yang kita kenal dengan asas kewarganegaraan tunggal. Nah, di Indonesia sendiri karena ada Undang-Undang 12 tahun 2006 tadi, kita mengenal asas kewarganegaraan ganda terbatas, yakni diberikan kepada siapa? Kepada seorang anak yang lahir dari orang tua yang memiliki kewarganegaraan berbeda. Nah, tetapi hanya dibatasi sampai 18 tahun. Sebelum 18 tahun dia boleh punya 2 kewarganegaraan. Tetapi setelah 18 tahun dia harus memilih mau jadi WNI atau WNA. Nah, itu yang berlaku di Indonesia. Nah, untuk lebih jelasnya lagi Ibu mau contohkan juga ya. Ada 2 kemungkinan kewarganegaraan. Ada yang pernah mendengar istilah apatrid dan bipatrid? Belum, oke. Nah, apatrid itu apa, Bu? Apatrid ini seseorang itu tidak mempunyai status keluarga negaraan seperti di awal tadi, ya. Seseorang kenapa sih bisa nggak tidak mempunyai keluarga negaraan? Bisa, atau kita kenal dengan apatrid. Tetapi kita juga mengenal yang namanya bipatrid, yakni seseorang ini memiliki 2 keluarga negaraan atau keluarga negaraannya rangkap, begitu ya. Oke, untuk lebih detailnya Ibu mau contohkan orang tua Andi ini punya kewarganegaraan Amerika atau di Amerika ini menggunakan ius soli. Ius soli tadi apa? Berdasarkan tempat lahir. Nah, kemudian mungkin dalam perjalanan ya Andi ini lahir di Jepang. Nah, Jepang ini menggunakan ius sanguinis atau berdasarkan keturunan. Nah, jadi kira-kira Andi bagaimana nih status kewarganegaraannya? Andi tidak memiliki status kewarganegaraan atau apatrid. Karena apa? Karena dia tidak lahir di Amerika. Karena Amerika kan pakai ius soli ini. Nah, dia lahir di Jepang, tapi karena Jepang memakai ius sanguinis dan Andi orang tuanya bukan orang Jepang, jadi Andi juga tidak diakui. Nah, Andi berarti tidak memiliki keluarga negaraan atau apatrid. Sampai di sini paham? Paham ya. Sekarang yang bipatrid atau 2 kewarganegaraan. Nih, orang tuanya Nana ya sekarang ya. Nana ini kewarganegaraannya Jepang. Jepang kan tadi pakai ius sanguinis. Nah, Nana lahir di Amerika, gantian nih ya. Amerika ini kan pakai ius soli. Teman-teman ya. Nah, berarti Nana ini memiliki apa? 2 kewarganegaraan. Ya, karena apa? Dia lahir di Amerika. Amerika kan pakai ius soli. Ya, ketika kamu lahir di negara yang memakai ius soli, kamu akan diakui meskipun orang tua kamu tidak dari negara tersebut. Yang kedua, Jepang. Ini kan pakai ius sanguinis. Dimanapun kamu lahir, kamu akan mengikuti kewarganegaraan orang tuamu ketika kewarganegaraan orang tua itu memakai sanguinis. Gitu ya, paham ya? Jadi si Nana ini punya 2 keluarga negaraan. Dari beberapa kemungkinan permasalahan yang juga bisa terjadi. Nah, salah satunya kita akan melihat satu kasus yang terjadi di Indonesia berkaitan dengan status kewarganegaraan. Nah, silakan kalian simak setiap kelompok. Nanti dari video yang sudah kita lihat, kalian akan mendiskusikan bersama kelompok, ya. Kasus kewarganegaraan, namun kali ini menyangkut salah seorang anggota Paskibraka. Surat dari Kemenkumham menyatakan salah satu calon Paskibraka adalah Gloria Natapraja Hamel, merupakan warga negara Prancis. Gloria lahir 1 Januari tahun 2000 dari pasangan suami istri Didier Andre Auguste Hamel, warga negara Prancis, dan Ira Hartini, warga negara Indonesia.
Gloria memegang paspor Perancis dan pemegang kartu izin tinggal tetap hingga tahun 2021. Gloria tidak pernah didaftarkan oleh orang tuanya untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Berdasarkan data itu, Gloria Nata Prajahamel adalah warga negara asing. Dan pemerintah menggugurkan seorang calon pasukan pengibar bendera Paskibraka, Gloria Nata Prajahamel, wakil Jawa Barat. Gloria batal dikukuhkan menjadi Paskibraka karena dianggap memiliki kewarganegaraan ganda. Produser lapangan CNN Indonesia, Maria Sarjana, sempat menemui Gloria saat berlatih pagi tadi. Ya, dari video yang kita lihat ini, yang kalian dapat apa anak-anak? Videonya tentang apa? Warganegaraan. Siapa? Gloria. Kenapa dia? Tim Paskibra karena masalah. Nah, berkaitan dengan kewarganegaraan. Kan dari video yang sudah kalian lihat sama-sama dengan kelompok masing-masing, nanti silakan diskusikan, analisislah ya dari beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama, berdasarkan kasus terkait status kewarganegaraan, mengapa status kewarganegaraan Gloria ini bermasalah? Nah, kalian analisis berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Yang kedua, bagaimana solusi yang tepat menurut kalian ya dalam menangani masalah tersebut ya. Dan yang ketiga, bagaimana upaya yang harus dilakukan pemerintah nih kira-kira agar kasus yang serupa tidak terjadi lagi. Nah, silakan kamu dengan kelompok berdiskusi, tuangkan hasil diskusinya pada lembar kerja yang sudah Ibu bagikan di Drive ataupun di GC ya. Nanti setelah kalian selesai mengerjakan langsung di-upload ya, boleh di GC atau di Drive. Nanti kita saat presentasi bisa ditampilkan hasil dari kelompok. Begitu ya. Adakah yang mau bertanya dulu? Tidak ada. Nah, ini link untuk pengumpulannya ya, di GC juga sudah ada. Kemudian ini adalah sumber belajar yang bisa kamu gunakan untuk menambah referensi di tiap kelompok ya. Ada di sini dan di GC juga sudah aku tambahkan. Silakan kalian bersama kelompok sekarang mulai untuk berdiskusi ya nak ya. Oke, selamat berdiskusi. Ya, ada yang mau ditanyakan? Karena salah satu namanya WNI atau dia karena lahirnya kan di tahun 2000. Nah, kita undang-undangnya yang boleh keluarga negara Indonesia setelah 2000. Jadi dia WNI, meskipun namanya WNI. Ya. Nah, tadi kan masalahnya dia ketahuan bukan WNI di akhir-akhir kan dia dibatalkan karena kan nggak boleh jadi paskibraka sama WNI. Iya, sebenarnya kalau misalnya Gloria ada dua keluarga, enggak, karena kan dia belum 18 tahun. Oh, dia tunggu 18 tahun dulu baru. Iya, karena 18 tahun, karena kan syaratnya 18 tahun. Dan dia memilih nah sebenarnya dia kan lahirnya di tahun 2000 ya. Nah, berdasarkan undang-undang 2006, dia sebenarnya tidak berlaku terhadap karena apa? Dia lahir di tahun 2000, sedangkan kewarganegaraan legenda itu kan di tahun 2006 tak boleh. Nah, jadi sebenarnya dia WNI hanya tidak pernah dilakukan orang tuanya. Itu namanya kan WNI. Jadi masalahnya Oke.
umurnya kan 2006, anak yang lahir setelah 2006. Nah, dia kan lahirnya di 2000, jadi dia yang bisa harus memilih. Jadi itu bisa. Tapi kan posisinya dia belum 18 tahun. Ya mungkin di dekat orang tuanya kan. Tapi nanti 18 tahun kan harus memilih. Berarti lu jelek. Iya betul. Karena meninggal suruh dia nggak tahu. Ya kalau dia mau ya mungkin sekolah juga nggak tahu ya. Jadi dia mau ikut pasti balikin ke Prancis. Oh, administrasi. Dan ada berdua tuh. Salah satu apa tuh? nanti masih silakan. Andrew sudah dikumpulkan? Oke. Kelompok Nathan ada? Sudah dikumpulkan? Oke. Daryl? Sudah. Sip. Jeremy? Sudah. Untuk menjelaskan apa yang sudah didiskusikan, silakan kelompok Andrew untuk mempresentasikan. Jadi menurut kami analisisnya itu status keluarga negaraan Gloria bermasalah karena sedangkan di Indonesia tidak diperbolehkan memiliki double keluarga negaraan atau keluarga negaraan ganda. Walaupun menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang bunyinya anak warga negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah belum berusia 18 tahun dan belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berwarga negaraan asing tetapi diakui sebagai warga negara Indonesia. Menurut kelompok kami, solusinya yang tepat itu adalah melepas paspor Perancis saat umur 18 tahun dan memilih untuk menetap sebagai warga negara Indonesia agar bisa diterima menjadi anggota Paskibra, karena upaya yang dapat dilakukan pemerintah itu menurut kelompok kami yaitu lebih teliti dalam memeriksa surat-surat dan dokumen terutama mengenai kewarganegaraan agar kasus seperti Gloria Natapraja ini tidak terulang kembali. Itu saja. Oke, terima kasih. Jadi pertanyaan pertama itu berdasarkan kasus terkait kasus kewarganegaraan di atas, kenapa status kewarganegaraan Gloria bermasalah? Jadi Gloria itu memiliki kewarganegaraan asing ya kan, itu dari Prancis. Karena dia sejak lahir itu tidak didaftarkan sebagai WNI oleh ibunya. Jadi itu masih bisa pulang dengan WNA atau kewarganegaraan asing. Dan kedua itu solusinya itu yang harus bagaimana? Yang pertama itu kita mengubah jadi WNI buat KTP pada umur 17 dan tetap di Indonesia agar bisa ikut Paskibra dan meraih cita-citanya. Ya, jadi untuk kelompok kami meneliti
meneliti kasus dari Gloria dan memutuskan bahwa hanya Gloria itu memiliki warga negara Prancis. Karena ibu Gloria itu adalah warga negara Indonesia. Gloria lahir di Indonesia, tapi dia itu memiliki paspor Prancis. Dan karena dia lahir sebelum tahun 2006, berdasarkan UU-nya yang dibuat itu, dia itu belum didaftarkan sebagai warga negara Indonesia. Nah, bagaimana solusi dapat menentukan nama? Jadi solusi yang kami dapat adalah Gloria itu sebaiknya mengganti warga negaranya menjadi WNI setelah umur 18 tahun sehingga dia bisa menjadi paskibra. Dan upaya yang harus dilakukan pemerintah selanjutnya itu mereka harus lebih teliti dalam memeriksa administrasi di awal sehingga kasus seperti ini tidak terjadi lagi kayak Gloria. Karena dia udah berjuang lama ya untuk jadi paskibra, tapi akhirnya karena belum didaftarkan dia malah jadi nggak bisa ngikutin paskibranya. Oke, terima kasih kelompok. Oke, kan boleh kembali. Ya, anak-anak, ya terima kasih untuk kelompok-kelompok yang sudah mempresentasikan ya dari hasil yang kalian presentasikan tadi. Ya, kita konfirmasi bersama-sama. Jadi bagaimana status kewarganegaraan Gloria ini? Kenapa bermasalah anak-anak? Karena apa tadi? Ya, karena Gloria ini ayahnya kan dari WNA, ibunya WNI. Ya, dia dari kecil belum didaftarkan untuk menjadi WNI. Jadi status Gloria ini kan WNA, begitu ya. Dan kemudian mendaftar di Paskibraka, tapi baru hamil beberapa hari ya, itu baru tahu kalau ternyata Gloria ini mempunyai paspor Prancis, begitu ya. Nah, solusi yang kalian sampaikan tadi apa? Kebanyakan dari kelompok tadi menyampaikan Gloria memang harus mendaftar ya, mendaftar untuk menjadi WNI nanti ketika umur 18 tahun sesuai dengan aturan undang-undang ya. Dan bagaimana upaya yang harus dilakukan pemerintah? Tadi dari tiga kelompok tadi sepertinya hampir sama ya, yakni pemerintah berkaitan dengan hal seperti ini harus memeriksa lebih teliti lagi gitu ya, lebih detail lagi sehingga tidak terjadi kasus serupa untuk kemudian hari. Oke ya, kita sudah belajar ya berkaitan dengan status kewarganegaraan ini tadi anak-anak. Jadi kita lanjut lagi. Oke ya, untuk lebih memahami lagi apa yang sudah kamu pelajari hari ini, silakan boleh di barcode, silakan gunakan handphone kalian barcode untuk mengerjakan evaluasi ya untuk pembelajaran hari ini. Sebelum kita tutup kegiatan pembelajaran hari ini, silakan negara dan penduduk. Tadi bedanya apa ya? Kalau penduduk itu cuma menetap, tapi kalau misalnya warga negara itu sudah legal. Sudah legal. Oke, kita juga
belajar tentang asas ya tadi anak-anak ya. Ada asas apa saja ya? Sanguinis sama solid. Kalau sanguinis itu berdasarkan orang tuanya, kalau solid itu dia laki-laki. Oke, ya. Baik anak-anak ya. Hari ini kita sudah belajar berkaitan dengan kewarganegaraan dan penduduk ya. Kita membedakan apa pengertian dari warga negara dan penduduk tadi ya. Penduduk tadi yang sudah disampaikan Andrew ya, dan warga negara tadi bedanya ada pada legalitas secara hukum ya. Sedangkan tadi kita juga sudah menganalisis berkaitan dengan kasus kewarganegaranya siapa? Gloria. Oke, ya. Teman-teman ya, pembelajaran kita sudah selesai untuk hari ini. Selanjutnya anak-anak, kalian silahkan ya, modul 3.2 yang sudah Ibu bagikan di GC ya, nanti silahkan untuk menambah pengetahuan kalian kerjakan ya, nanti kerjakan saja di lembar yang ada pada modul 3.2 ya. Kita tutup pembelajaran kita hari ini. Oke anak-anak, untuk pertemuan minggu depan kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yakni berkaitan dengan kebebasan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Begitu ya, jadi sambil dilihat-lihat dulu materinya. Kita akan tutup pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Silakan Jordan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaanmu dari awal kami memulai sekolah pada pagi hari ini hingga sekarang. Sebentar lagi kami akan mengikuti pembelajaran selanjutnya. Kiranya Engkau lindungi kami dan Engkau berkati supaya kami dapat menerima apa materi yang akan disampaikan oleh guru-guru kami. Terima kasih juga Engkau telah menyertai kami selama pembelajaran PKN ini. Kiranya Engkau berkati supaya kami dapat mempelajarinya lebih lanjut lagi sehingga kami dapat memahaminya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Jordan. Oke, silakan. Berdiri. Beri salam.